Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Gojin Gamre Official. Jadi kali ini masih dalam pembahasan buku textbox IPS Topik 2024 ya. Kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 13. Di bab 13 ini kita akan belajar tentang Jumal Waltung ya. Jumal itu akhir pekan. Jumal itu akhir pekan ya, hari Sabtu sama Minggu itu akhir pekan. Waltung itu artinya adalah kegiatan atau aktivitas. Jadi kalau Jumal Waltung artinya adalah aktivitas atau kegiatan di akhir pekan. Oke, kita lanjutkan ya Yorobun. Ini ada orang sedang bermain tenis meja ya Yorobun ya. Coba mari kita bahas. Ilyoile mu halqoyeyo. Jadi ilyoile. Jadi kalau ada kata ilyoil itu hari Minggu, kalau itu adalah partikel ya. Ini adalah partikel. Kalau partikel di depannya itu adalah keterangan waktu ya, ini diartikan adalah pada ya. Kalau partikel di sebelahnya ini adalah keterangan tempat, maka partikel ini diartikan di atau ke. Tapi karena ini ilyoil adalah keterangan waktu, maka partikel ini diartikan itu pada ya. Misalnya pada hari Minggu, pada jam 5, pada jam 7, pada malam hari itu ya. Jadi partikel artinya adalah pada. Ilyoile mu halqoyeyo. Pada hari Minggu el-koyeyo, kalau ada pola kalimat ya, kata kerja belakangnya ada kata el-koyeyo seperti ini artinya adalah mungkin akan ya, mungkin akan. Hada itu artinya adalah melakukan, mu itu apa, jadi pada akhir pekan akan melakukan apa. Jinggu aku takurel cil koyeyo. El koyeyo artinya adalah kemungkinan akan. Cita itu artinya adalah bermain ya. Bermain. Taku itu tenis meja. Hako dengan teman. Lalu munbob tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 13 ini adalah tentang pola kalimat kata kerja ya, kata kerja plus el-koyeyo belakangnya itu artinya adalah mungkin akan atau kemungkinan akan. Lalu tata bahasa yang akan kita pelajari yang kedua adalah bentuk mood ya. Mood itu artinya adalah tidak bisa atau tidak. Jadi misalnya gini, kata kayo ya, bentar. Kalau ada kata kayo itu artinya adalah pergi ya Yorobun ya. Kata. Jadi kata itu pergi tapi masih dalam bentuk kata dasar. Dirubah yo berarti menjadi kayo ya kan. Kata itu menjadi kayo. Ya. Jadi kalau kayo itu artinya adalah pergi. Tapi kalau ada kata mood kayo seperti ini. Mood kayo. Ini artinya adalah tidak bisa pergi. Seperti itu ya. Jadi mood ini artinya adalah tidak bisa. Misalnya ada kata mokta, mogoyo itu makan. Kalau mood mogoyo tidak bisa makan. Lalu ini kosakata yang akan kita pelajari adalah Jumal Waltung, itu adalah aktivitas di akhir pekan. Terus ini sangtewa kibun. Kibun itu adalah mood atau suasana hati ya. Jadi suasana hati dan kondisi. Lalu munwawa jongbo adalah budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah tentang Hanguk ini Chongkyo. Chongkyo itu adalah agama. Agama milik orang Korea atau agamanya orang Korea. Target pembelajaran yang akan kita pelajari adalah Jumal Waltunge Dehe Malal Suita. Jadi kita dituntut untuk al-suit bisa mengatakan atau bisa berkata tentang aktivitas pada akhir pekan. Lalu sangtena gibune te malal suita, kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang suasana hati atau kondisi. Kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata satu ini ya Yorobun. Jumal Waltung artinya adalah Waltung itu aktivitas atau kegiatan. Jumal itu adalah akhir pekan. Aktivitas di akhir pekan ada Cukuhata artinya adalah melakukan sepak bola, bermain sepak bola. Helserel hata itu adalah melakukan kebugaran. Terus goyang saramel manada itu artinya adalah bertemu teman kampung halaman. Kata goyang itu adalah kampung halaman ya. Jadi bertemu orang kampung halaman, atau goyang cinggu itu juga bisa ya. Goyang cinggurel manada, bertemu teman kampung halaman. Terus ini goyang emsikel mokta artinya adalah makan, makanan kampung halaman. Terus ada takurel cita. Cita itu artinya adalah bermain alat musik ya. Bermain alat musik atau bermain menggunakan alat-alat seperti ini.
Ya, contohnya tenis, pingpong, bisbol, dan lain-lain, yaitu memakai kata jita. Takgurel jita bermain pingpong atau tenis meja. Undung itu olahraga, ya. Terus ini muim itu pertemuan, ya, pertemuan atau perkumpulan ini. Ada cinggu, cibel, bangmun, hata. Bangmun ini artinya adalah berkunjung, ya, mengunjungi, maaf, mengunjungi rumah teman, ya, mengunjungi rumah teman. Terus ini kosakata tentang Jongkyo Sengwal. Sengwal itu adalah kehidupan, Jongkyo itu agama, ya, kehidupan beragama. Itu ada Kyowe itu gereja, Jol itu kuil, Sawon itu artinya adalah masjid. Jadi kalau sawone kata artinya adalah pergi ke masjid. Misalnya pergi ke kuil berarti jole kata pergi ke kuil, ya. Misalnya pergi ke gereja berarti kyowe kayo atau kata sama, ya. Terus kitorel hata itu berdoa. Terus ini ada yeburel derita itu beragama, sembahyang tapi khusus untuk agama Buddha, ya. Jadi kalau yebul itu adalah sembahyang tapi khusus untuk agama Buddha, diingat-ingat, ya. Kalau yang di bab buku 2015 kemarin ada sembahyang untuk agama selain Buddha itu ada memakai kata YB, ya, YB. Kalau kalian masih ingat itu YB hata, ya, YB hata seperti ini. YB hata ini artinya adalah YB atau YB, pokoknya YB hata, ya. YB hata itu artinya adalah bersembahyang untuk agama selain Buddha. YB bukan YB tapi YB, ya, maaf. YB seperti ini tulisannya itu. Ini di materi kita di bab di buku 2015, ya. YB hata itu bersembahyang untuk agama selain Buddha. Kalau untuk Buddha pakai yebul, ya. Terus ini yusik istirahat, ya, kosakata tentang istirahat ada najam chata itu artinya adalah tidur siang, ya, tidur siang. Kata nat itu artinya adalah siang, kalau najam itu tidur siang. Najamel chata tidur siang. Terus ini PC Bank, ya, PC Bank kalau di materi 2015 pakai gini, ya, PC gini, ya. Ya, PC Bank에서 게임을 하다, jadi melakukan game di PC Bank, ya, melakukan game di atau bermain game di warnet ini, ya. Terus ini 노래방에서 노래를 부르다, ini artinya adalah bernyanyi di karaoke. Terus 운동장 itu adalah lapangan olahraga. Terus ini 헬스장 itu artinya adalah tempat fitness, ya. Terus ini takujang itu adalah tempat untuk bermain tenis meja itu, ya, bukan kok tenis tapi tenis meja. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar kok, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya, ya. Contohnya itu ini, ya, 여러분, ya. Ini 운동장에서 뭐 해요? Jadi di lapangan olahraga melakukan apa, ya. Jadi cukurel 해요. Jadi cukurel hata. Kalau ada gambar seperti ini kan cukurel hata, ya, 여러분, ya. Cuku hata atau cukurel hata itu sama, ya, dirubah ke bentuk iyo berarti cuku 해요. Artinya adalah melakukan sepak bola. Sekarang nomor 2, 집에서 뭐 해요? Jadi di rumah melakukan apa atau melakukan apa di rumah. Kalau ada gambar seperti ini di materi 2024 ini adalah najamel cayo. Jadi najam itu artinya nat itu siang, ya, 여러분, ya. Kata nat itu artinya adalah siang, nat. Kalau jamel jata itu artinya adalah tidur. Jadi kalau nat jamel jata artinya adalah tidur siang. Jadi nat jamel jata dirubah yo berarti nat jamel jayo. Jadi tidur siang. Sekarang nomor 2, PC방에서 뭐 해요? Jadi di ini warnet, ya, di PC Bank itu artinya di warnet itu melakukan apa? Kalau ada gambar seperti ini berarti melakukan game, ya, 게임을 해요. Jadi seperti ini, ya, 게임을 하다. Jadi 게임을 해요, ya, 게임을 해요. Jawabannya adalah 게임을 해요. Nggak usah saya tulis, ya. Jawabannya adalah 게임을 해요. Sekarang nomor 3, 교회에서 뭐 해요? Jadi di gereja melakukan apa, ya, melakukan apa di gereja berarti 기도해요. Jadi 기도를 해요 atau 기도해요 sama, ya, 기도해요 artinya adalah berdoa atau sembahyang gitu, ya. Terus nomor 4, 친구 집에서 뭐 해요? Jadi
di rumahnya teman melakukan apa? Jadi jawabannya adalah ini 고향 음식을 먹어요. Jadi 고향 음식을 kalau ada gambar seperti ini berarti 고향 음식을 먹다 dirubah ke bentuk 요 berarti 고향 음식을 먹어요. Ya, 먹어요. Ya. 고향 음식을 먹어요. Ditulis sendiri ya di sini ya. Ya, di sini adalah 고향 음식을 먹어요. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa satu ini ya Yorobun. Ini ada pola kalimat el-koyeyo, sama yang seperti saya bilang tadi di awal. Kalau ada kata kerja, ya belakangnya itu ada kata el-koyeyo. Itu artinya adalah kemungkinan akan atau mungkin akan. Seperti itu ya. Jadi kita belajarnya simpel aja ya Yorobun ya. Pokoknya kalau ada el-koyeyo, itu artinya adalah mungkin akan. Jadi ini dilampirkan pada kata kerja untuk menunjukkan rencana atau niat masa depan. Udah. Pokoknya kalau ada kata kerja plus el-koyeyo belakangnya itu artinya adalah mungkin akan atau kemungkinan akan gitu ya. Dari sini paham ya. Sekarang ini cara merangkainya seperti ini ya. Jadi tinggal nambahin saja kalau kata kerjanya itu kata kerjanya adalah huruf terakhirannya adalah konsonan. Ini huruf konsonan G ya, berarti itu konsonan, maka ditambah kata L-nya seperti ini, el-koyeyo. Tapi apabila kata kerjanya itu adalah vokal, misalnya suita ya, suita ini ya, awalnya dari kata suita, suita itu istirahat, huruf terakhirannya itu adalah i, itu vokal atau konsonan, itu adalah huruf vokal ya walaupun ya. Jadi tinggal nambahin huruf L di bawahnya aja, swi ya, swi, bukan ditambahin L gini, bukan ya, bukan swi L itu bukan ya, tapi swil seperti ini ya, bukan swi L gini, bukan, tapi swil koyeyo seperti ini. Ya, pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya el-koyeyo artinya adalah akan, kemungkinan akan. Atau ini menunjukkan rencana atau niat di masa depan. Seperti itu ya. Oke, kita simpel aja belajarnya. Kalau kalian belajarnya terlalu mendetail, nanti pusing ya. Karena pola kalimat dan kosakatanya itu udah banyak. Jangan dibikin repot ya. Jangan membuat diri kita repot sendiri. Pokoknya simple aja seperti itu. Karena kita nanti ujiannya, ingat, ujiannya tidak untuk membuat kalimat ya. Ujiannya itu tidak untuk membuat kalimat, tapi memahami kalimat. Beda kalau ujian topik itu kita membuat kalimat ya. Tapi kan kita ujiannya itu IPS topik ya. Cuman memahami kalimat lalu kita menjawab jawabannya itu nomor berapa gitu aja. Oke ya. 밥을 먹을 거예요. Jadi el-koyeyo itu artinya adalah kemungkinan akan makan nasi atau berencana makan nasi. Terus bawahnya 기숙사에서 쉴 거예요. el-koyeyo itu artinya apa? El-koyeyo itu artinya adalah mungkin akan, 쉬다 istirahat, eso di asrama. Bawahnya 고향 음식을 만들 거예요. el-koyeyo artinya adalah kemungkinan akan, mandelda itu artinya adalah membuat, kemungkinan akan membuat masakan kampung halaman. Oke. Jika subjeknya menggunakan orang pertama atau kedua, ia mengungkapkan rencana atau niat. Tetapi jika menggunakan orang ketiga, ia mengungkapkan tebakan atau spekulasi. Ya, kalian kalau belajar seperti ini kan malah tambah pusing kan, ya kan? Makanya kita dibikin simple aja ya walaupun ya, dibikin simple saja belajarnya. Pokoknya kalau ada kata el-koyeyo seperti ini ya, ini artinya adalah mungkin akan gitu aja. Jadi ini kita penggal dari partikel subjeknya. peong은 지금 회사에 있을 거예요. Jadi peong 지금 sekarang, al 거예요 itu kemungkinan akan ya, kemungkinan itu akan ada di perusahaan. Kemungkinan itu akan ada di perusahaan. Jadi itu spekulasinya itu ada di perusahaan. Seperti itu loh ya maksudnya itu. Pokoknya artinya kalau al koya itu kemungkinan gitu, kemungkinan akan atau mungkin akan. Kita lanjutkan yang nomor 1 ini ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu seperti ini. 주말에 뭐 할 거예요? Jadi pada akhir pekan, al 거예요 artinya adalah kemungkinan kamu akan melakukan apa? 기숙사에서
한국어를 공부할 거예요. Jadi al 거예요 kemungkinan akan 공부하다 belajar bahasa Korea di asrama seperti itu. Oke, sekarang nomor 1 저녁에 뭐 할 거예요. Jadi pada malam hari ya, pada malam hari 뭐 할 거예요, al 거예요 kemungkinan kamu akan melakukan apa. Jadi 유괴실에서 ngapain ini? Ini main game ya 여러분 ya. Berarti 게임을 하다. Ya, game itu 게임을 하다. Jadi 게임을 하다 kalau dirubah ke bentuk al 거예요 berarti 게임을 하다. Awalnya seperti ini ya. 게임을 하 ditambah al 거예요. Ya, artinya itu adalah al 거예요 kemungkinan akan melakukan game atau kemungkinan akan 게임을 하다 bermain game. Nomor 2 내일 뭐 할 거예요. Jadi besok itu al 거예요 kemungkinan akan melakukan apa ya. Besok kamu mungkin akan melakukan apa. 친구하고 극장에서, kalau ini ngapain ini? Jadi 극장에서 berarti 영화 itu film ya, melihat film berarti 영화를 볼 거예요. Jadi 보다, 영화를 보다 awalnya kan seperti ini ya, 영화를 보다 terus ini danya dibuang ditambah kata al 거예요. Jadi 영화를 볼 거예요. Jadi al 거예요 kemungkinan akan melihat film di gedung bioskop bersama dengan teman. Ini tadi kemungkinan akan bermain game di ruang istirahat ya, ini tadi ya, maaf. Sekarang nomor selanjutnya yang nomor 3 ini ya. 주말에 뭐 할 거예요. Pada akhir pekan kemungkinan akan melakukan apa ya, kamu kemungkinan akan melakukan apa. Berarti ini berarti 친구집 ya. 친구집 itu artinya adalah 친구 itu teman ya walaupun ya, 친구 itu teman. Kalau 친구집 berarti rumah teman ya, 친구집 itu rumah teman. Kalau 친구집 besok berarti di rumah teman. Seperti itu ya, kalian harus bisa merangkai kalimat. 친구 teman, kalau 친구집 rumah teman. Kalau 친구집 besok berarti di rumah teman. Ngapain ini? 친구집 besok 고향 음식을 ya, 고향 음식을 ya, 고향 음식. 고향 음식을 먹을 거예요. 먹어요 awal adalah 먹다 itu makan. Kalau 먹을 ya, karena ini 먹 itu huruf terakhirnya adalah konsonan maka memakai tambahan el ya, 먹을 거예요. Maaf ya tulisannya jelek ya, karena saya nulisnya pakai mouse nggak lancar. Jadi kemungkinan akan makan makanan kampung halaman di rumah teman, seperti itu. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분 ya, mari kita bahas. 토요일에 ya, pada hari Sabtu kamu al 거예요 kemungkinan akan melakukan apa, seperti itu ya. Berarti kalau ada gambar seperti ini adalah bermain pingpong ya ini. Jadi pingpong itu takku ya. Jadi kalau ini takku itu pingpong, takku. Ya, taku itu artinya adalah pingpong. Kalau takucang itu berarti tempat untuk bermain pingpong tuh ya. takucang에서 ya, takucang에서 di lapangan pingpong, di tempat untuk bermain pingpong ini. taku를 ya, taku를 ya, karena ini bermain untuk alat musik itu memakai kata cita ya, cita. Cita itu artinya adalah bermain alat musik atau bermain alat olahraga itu ya, kayak bisbol, pingpong dan lain-lain. taku를 cita itu bermain taku tenis, bermain tenis meja atau bermain pingpong. Jadi citanya ini dibuang berarti kasih kata al 거예요. taku를 칠 거예요. Maaf ya, keliru. 칠 거예요.
Jadi artinya itu adalah ini ya. Jadi al-qoyo kemungkinan akan bermain tenis meja di lapangan untuk bermain tenis meja itu. Sekarang yang nomor 2, Bukiwa kaji dewae poseo. Jadi ini cobalah berdialog atau bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya ini yang ilyoil. Ilyoil itu hari Minggu, berarti dibuat kalimat seperti ini ya. Jadi ilyoile muhal koyeyo. Jadi pada hari Minggu kamu al-koyeyo akan melakukan apa? Jadi goyang saram들을 만날 거예요. Jadi al-koyeyo kemungkinan akan manada bertemu orang-orang atau teman-teman kampung halaman seperti itu. Ya, nomor 1 dan 1, 2, 3 ini disuruh merangkai sendiri ya Yorobun ya. Wayoil, jadi ilyoil diganti wayoil. Wayoile pada hari Selasa muhalqayayo akan melakukan apa? Berarti ini apa ini? Berarti nomor 1 ini adalah congsorel halqayayo. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Congsorel ya, congsorel hata. Jadi hata ditambah kata al-qoyeyo, berarti al-qoyeyo artinya adalah mungkin akan bersih-bersih. Al-qoyeyo, jadi kemungkinan akan congso hata bersih-bersih. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah hari mukyoil. Mukyoil itu hari Kamis ya. Mukyoile muhalqayayo, ya pada hari Kamis kemungkinan akan melakukan apa? Berarti ini adalah helserel halqoya. Jadi helse tulisannya seperti ini ya. Helserel halqoya ya. Helserel hata itu melakukan kebugaran ya. Helserel hata berarti helserel halqoya ya. Jadi kemungkinan akan melakukan kebugaran itu ya, melakukan kebugaran. Sekarang nomor selanjutnya yang ini toyoil ya. Toyoil itu hari Kamis, hari Sabtu ya. Toyoire ya, toyoire muhalqoyeyo. Jadi pada hari Sabtu kamu akan melakukan apa ya? Berarti ini norebangeso. Jadi norebang ya, norebang itu artinya adalah karaoke. Norebangeso contohnya ya, norebangeso ya, norebangeso misalnya kalian menyanyi berarti norerel ya, norerel buruda. Norerel buruda itu adalah bernyanyi ya, buruda ya, buruda berarti tambah kata el berarti burel koyeyo. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya. Pada hari Sabtu toyoile muhalqoyeyo. Jadi akan melakukan apa? Berarti alqoyeyo kemungkinan akan norerel buruda, itu artinya adalah bernyanyi. Kemungkinan akan bernyanyi di karaoke atau norebange kalqoyeyo. Itu juga bisa ya. Norebange kalqoyeyo. Jadi kalau kalqoyeyo itu artinya adalah pergi ya. Kalko. Maaf, sorry, ini kalqoyeyo. Ini juga bisa ya. Jadi norebange ini partikelnya. Jadi norebange kalqoyeyo kemungkinan akan pergi ke karaoke seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang dewail, yang percakapan 1 ini percakapan antara Tarindu dan Nitchanan ya. Tarindu berkata, Nitchanan 씨는 주말에 뭐 할 거예요? Jadi kita penggal dari partikel subjek. Saudara Nitchanan ya pada akhir pekan 할 거예요 kemungkinan akan melakukan apa ya. Terus Nitchanan berkata, 저는 태국 식당에 가서, jadi saya akan pergi ke rumah makan Thailand. So lalu
고향 음식을 먹을 거예요. Jadi aku akan makan makanan kampung halamanku. Terus Darindu 씨는 saudara Darindu 주말에 뭐 할 거예요? Pada akhir pekan akan melakukan apa? Ya, jadi kalau saudara Darindu pada akhir pekan akan melakukan apa? Terus Darindu ini menjawab, 저는 친구를 만날 거예요. Jadi kita penggal dari sini, saya al-qoyeyo kemungkinan akan bertemu dengan temanku atau akan menemui temanku, seperti itu. 친구하고 탁구를 칠 거예요. Al-qoyeyo kemungkinan saya akan bermain tenis meja ya bersama dengan temanku. Terus yang Nitjanan ini bilang lagi, Darindu 씨 그럼 주말 잘 보내세요. Ya, Saudara Darindu, kalau begitu selamat berakhir pekan ya, gitu. Nitjanan sidoyo, jadi saudara Nitjanan juga selamat berakhir pekan. Ya seperti itu ya, arti dari percakapannya itu. Mari kita dengarkan listeningnya sambil dipahami artinya juga pelan-pelan ya, Yorobun. Oke, selamat mendengarkan. 니찬한 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 저는 친구를 만날 거예요. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 다린두 씨, 그럼 주말 잘 보내세요. 니찬한 씨도요. Ya, ini 대답 해봐. Mari coba kita menjawabnya. Nitjanan 씨는 saudara Nitjanan 주말에 pada akhir pekan ya. Pada akhir pekan kemungkinan akan pergi kemana saudara Nitjanan ini ya. Jadi Nitjanan tadi bilang 태국 식당에 가서, jadi jawabannya ini ya dari sini ya, 태국 식당에 가서 pergi ke rumah makan Thailand lalu, atau pokoknya so itu bisa diartikan sebab, bisa diartikan lalu ya. Ini diartikan lalu, ini pergi ke rumah makan Thailand lalu kemungkinan akan makan makanan kampung halaman. Ini adalah jawaban yang nomor 1. Sekarang jawaban yang nomor 2. Darindu 씨는, jadi saudara Darindu, 주말에 pada akhir pekan, al-qoyeyo kemungkinan akan bertemu siapa? Jadi dia itu bertemu siapa pada akhir pekan? Darindu ini bilang, 저는 ini ya, 친구를 만날 거예요. Jadi jawabannya ini ya, 친구를 만날 거예요. Kemungkinan akan bertemu teman. Ini jawaban adalah yang nomor 2. Jawaban nomor 2 ini ya. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. Ya, ini kata PC방 itu warnet, ya game, halta itu bermain game. Dimasukkan ke kalimat sini. 내일 뭐 할 거예요? Ya besok kamu akan melakukan apa? Lalu yang ini menjawab PC방에 갈 거예요. 갈 거예요. Saya kemungkinan akan pergi ke PC방, ke warnet gitu ya. PC방에서 뭐 할 거예요? Jadi di warnet 할 거예요 kamu kemungkinan akan melakukan apa saja. 게임을 할 거예요. Kemungkinan saya akan bermain game. Seperti itu ya Yorobun ya, tinggal mengganti saja ini. Mari coba kita ganti. Oke, jadi 내일 뭐 할 거예요? Ini sama ya. Jadi besok kemungkinan akan melakukan apa? PC방 diganti dengan 헬스장. Jadi 헬스장에 갈 거예요. Jadi kemungkinan aku akan pergi ke 헬스장. Itu adalah tempat kebugaran itu ya, tempat kebugaran. Terus 헬스장에, ya 헬스장에서 뭐 할 거예요? Jadi di pusat kebugaran kamu akan melakukan apa di tempat kebugaran itu? Berarti terus ini 헬스를 할 거예요. Jadi aku berniat untuk ini ya, mengolah kesehatan. 헬스 kata itu artinya adalah melakukan kebugaran itu ya, melakukan kebugaran tubuh, seperti itu.
Oke, ini kita lewatin aja ya. Barem itu artinya adalah pelafalan atau pengucapan. Kita lewatin aja ini. Sekarang lanjutkan yang owi, yang kosakata 2 ini. Sangtewa kibun. Kibun itu artinya adalah suasana hati dan kondisi atau keadaan. Sigani ita artinya adalah itu artinya adalah ada atau punya. Sikan itu waktu, jadi ada waktu atau punya waktu. Sigani opta, opta itu artinya adalah tidak ada atau tidak punya. Sikan itu waktu. Sigani opta tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Ili manta artinya adalah pekerjaan banyak atau banyak pekerjaan. Jadi ili cokta itu pekerjaan sedikit. Cok itu sedikit ya. Kalau man ini adalah banyak. Kalau cokta ini artinya adalah sedikit. Terus yaksuki ita artinya adalah ada janji ya, ada janji atau punya janji. Yaksuki opta tidak ada janjian atau tidak punya janji. Papeda itu artinya adalah sibuk. Yangga hata ya, hangga hata itu senggang atau santai, kerjaannya lagi santai. Kibuni cota, jadi kata kibun itu suasana hati ya, suasana hati. Suasana hatinya lagi bagus ya, atau moodnya lagi bagus gitu loh ya. Kipeda itu cenderung ke senang ya, bukan bahagia. Kalau bahagia itu adalah ada kosakatanya namanya adalah hengbok hata. Hengbok hata. Ya, hengbok hata ini artinya adalah bahagia. Hengbok hata. Tapi kalau kipeda itu cenderung ke senang. Kamu artikan bahagia pun juga nggak apa-apa ya. Pokoknya senang, bahagia, gembira itu ya. Kipeda. Selpeda itu artinya adalah sedih. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti selpeda menjadi selpoyo ya, selpoyo. Selpoyo dirubah ke bentuk yo. Ya, kalau ini kipeda dirubah ke bentuk yo menjadi kipoyo, kipoyo. Bukan kipayo tapi kipoyo. Jadi kipeda kipoyo, selpeda selpoyo. Pikun hata lelah menjadi pikun heyo. Pikun heyo itu lelah atau capek ya. Terus jemi opta itu artinya adalah tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan. Kalau jelkopta menyenangkan. Jelkopta dirubah ke bentuk yo menjadi apa? Karena ini hurufnya adalah B. Jelkopta menjadi jelko ya, jelko. B-nya menjadi wo, jelko. B-nya itu menjadi wo ya, jelko wo yo ya, jelko wo yo. Sim-sim hata bosan atau jenuh ya. Ini sul itu adalah alkohol, minuman beralkohol. Beji kogi itu daging babi. Kita lanjutkan ke rimel buku. Lihatlah gambar. Kemudian bukiwa kaji tewarel wansong asio. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu ini. Ya, sigani isoyo, apakah ada waktu? Anio, tidak. Berarti kalau tidak berarti negatifnya ya. Sigani opsoyo, tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Sekarang nomor 1, yaksuki isoyo, apakah ada janjian atau apakah kamu punya janjian atau ada janji? Anio, yaksuki opsoyo. Seperti itu anio, yaksuki opsoyo ya, opta ya, opta dirubah bentuk yo berarti opsoyo. Jadi tidak ada janji. Nomor 2, ili manayo, apakah pekerjaannya banyak? Anio, ili ya, ili pekerjaannya, karena ini lawan kata berarti ili cokoyo. Ili cokta itu huruf terakhirannya selain huruf A sama O berarti cok ditambah kata oyo, cokoyo. Jadi tidak, pekerjaannya sedikit. Sekarang nomor 3, kibuni coayo, apakah suasana hatimu sedang bagus? Anio, kibuni, karena ini anio berarti kibuni, berarti kebalikannya ya. Kibuni, selpoyo. Ya, selpeda menjadi selpoyo. Jadi tidak, suasana hatiku sedang sedih. Terus nomor 4, bapayo, apakah sibuk? Ya, anio, hangga heyo. Hangga heyo. Hangga hatam jadi hangga heyo.
Jadi artinya adalah senggang. Tidak, saya lagi senggang atau lagi santai. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun ya. Kita akan belajar bentuk mood ya. Mood ditambah kata kerja di belakangnya seperti ini. Mood ditambah kata kerja di belakangnya. Itu artinya adalah tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Kita simpel aja belajarnya ya Yorobun ya, nggak usah kalian belajar terlalu mendetail ya. Karena kita itu tidak untuk kuliah ya, yang harus menjabarkan segitu detailnya itu enggak ya. Jadi kalian itu cuman untuk mempelajari, memahami kalimat, ikut ujian IPS topik, lulus, berangkat ke Korea, dan bekerja ya. Bukan untuk kita itu mendalami ilmu bahasa sampai ke dalam-dalamnya itu enggak. Jadi simpel saja belajarnya itu. Pokoknya kalau ada kata kerja, ini kalau ada mood, ditambah kata kerja di belakangnya, itu artinya adalah tidak bisa. Contohnya seperti ini, kalau ada kata itu pergi ya, kata itu pergi. Kalau tambah kata mood kayo ya, mood kayo, mood kata atau mood katanya sudah dirubah ke bentuk yo ya. Mood kayo artinya adalah tidak bisa pergi, seperti itu. Misalnya ada kata ilta seperti ini. Ilta itu artinya adalah membaca ya Yorobun ya. Ilta itu dirubah ke bentuk yo, berarti ilkoyo ya, ilkoyo, ilkoyo. Ilkoyo itu membaca, tapi kalau tambah kata mood ilkoyo seperti ini ya, mood ilkoyo berarti artinya adalah tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca. Mood ilkoyo tidak bisa membaca. Jadi misalnya ada kata buayo, buayo itu artinya adalah melihat ya Yorobun ya, buayo itu melihat. Kalau tambah kata mood buayo, mood buayo ini artinya adalah tidak bisa ya, artinya adalah tidak bisa melihat. Jadi buayo itu melihat, kalau mood buayo artinya adalah tidak bisa melihat. Kesimpulannya kalau ada kata kerja ya, ada kata mood, di sini ada kata kerja artinya adalah tidak bisa, gitu aja simpel. Oke, kita langsung aja ke kalimatnya ya, nggak usah bertele-tele belajarnya itu. Sigani opsoso ya, sebab tidak ada waktu, cinggurel mut manayo, maka saya tidak bisa bertemu, tidak bisa menemui teman ya, gitu ya. Sebab tidak ada waktu, saya tidak bisa bertemu dengan teman atau tidak bisa menemui temanku. Papaso ya, sebab sibuk, babel mut mokosoyo, aku tidak bisa makan nasi, maksudnya itu belum sempat makan nasi, gitu ya. Bikawaso, sebab turun hujan ya, sebab turun hujan, undongel muteyo, maka tidak bisa melakukan olahraga. Seperti itu, paham ya Yorobun ya. Pokoknya kalau ada kata mut belakangnya itu kata kerja, artinya adalah tidak bisa atau tidak, gitu aja. Simpel ya. Dah menunjukkan ketidakmampuan ya. Jadi kalau bedanya mood sama an, kalau an itu artinya tidak ya ini, kalau mood itu artinya tidak bisa. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 1, bukiwa kaji munjangal wansong aseo. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya ya. Ini contohnya, ini ada kata sul itu minuman beralkohol, masita itu minum. Jadi 저는 술을 못 마셔요. Jadi saya tidak bisa minum alkohol, seperti itu ya. Nomor 1, 한국어 itu bahasa Korea, ilta itu membaca. Jadi 동생은 berarti dirangkai tidak bisa membaca bahasa Korea, berarti 동생은 한국어. Jadi 한국어 ya, 한국어를, 동생은 한국어를 읽어요. Jadi 읽어요 itu artinya dalam membaca ya, 읽어요 itu membaca, berarti sorry ini mood ya. Kalau 읽어요 itu kan membaca. 동생은 한국어를 읽어요 kan gini ya. Kalau 읽어요 itu artinya adalah membaca. Tapi kalau tambah kata mood seperti ini ya, mood di depannya, berarti adik itu tidak bisa membaca bahasa Korea. Terus nomor 2, 돼지고기 itu daging babi, mokta itu makan. Jadi yongen jadi kakak laki-laki, 돼지고기 ya, jadi 돼지고기.
돼지고기를, kalau mokta itu artinya adalah makan. Jadi mokta itu artinya adalah makan. Jadi kakak laki-laki, sorry ini mokoyo dirubah ke bentuk yo aja langsung. Ya, kakak laki-laki makan daging babi itu kalau mokoyo. Tapi kalau kata mut seperti ini ya, berarti kakak laki-laki tidak bisa makan daging babi. Di sini paham ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor bawahnya ini. Nomor bawahnya itu ut itu baju, tari kita itu menyetrika. Dari mika kucangi naso. Jadi setrikanya itu sebab kujangi nata itu terjadi rusak ya, maksudnya rusak gitu ya. Kujangi nata itu rusak. Setrikanya itu sebab rusak, maka ya dari osel ya osel mutaryoyo. Jadi mutaryoyo. Ya, seperti ini ya. Jadi sebab setrika rusak ya tarimika kucangi naso, sebab setrika rusak maka tidak bisa menyetrika baju. Terus nomor 4 culken itu berangkat kerja, hata itu melakukan. Jadi apa so, jadi apa so itu sebab sakit ya, sebab saya sakit gitu. Wesae culken mut jadi wesae culken mut heyo. Jadi bukan kok mut culken heyo itu bukan ya, tapi culken mut heyo. Jadi seperti itu. Jadi kalau diartikan itu sebab sakit maka tidak bisa melakukan berangkat kerja ke perusahaan. Maksudnya itu tidak bisa berangkat ke perusahaan. Kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya Rebun, kerimel buku, lihatlah gambar ya. Kemudian bukiwa kaji tewarel wansong hasil, sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu yang ini. Jumare goyang cinggurel manayo. Jadi pada akhir pekan apakah bertemu teman kampung halamanmu, seperti itu ya. Anio tidak, sigani opsoso so, sebab tidak ada waktu, mut manayo, aku tidak bisa bertemu. Seperti itu ya. Nomor 1, unel yang warel buayo, hari ini apakah akan melihat film, seperti itu. Anio tidak, bapaso ya, bapaso itu artinya sibuk ya. Kalau bapayo itu artinya sibuk, bapayo itu sibuk. Kalau bapaso itu artinya adalah sebab sibuk, maka mut ya, mut buayo ya, mut buayo. Jadi sebab sibuk maka tidak bisa melihat, maksudnya melihat film. Terus nomor 2, oje suyosaya, apakah kemarin libur atau istirahat. Anio ili manaso, ini pekerjaan banyak ya, ili manaso ya, manaso. Jadi sebab pekerjaannya banyak maka mut ya, mut suyosaya, mut suyosaya. Jadi sebab banyak pekerjaan, mut ili manaso, sebab banyak pekerjaan, mut suyosaya ya. Jadi tidak bisa istirahat atau tidak bisa libur. Terus nomor 3, uhu cuku heo. Jadi pada siang sore nanti apakah akan bermain sepak bola gitu ya. Anio ya, pikun heso. Jadi pikun itu artinya adalah lelah ya. Pikun heso. Kalau pikun heyo itu lelah. Kalau pikun heso itu adalah sebab lelah, maka cukurel ya, cukurel mut heo. Jadi mut heo. Jadi sebab capek atau lelah maka tidak bisa bermain sepak bola. Cukurel mut heo. Bukan mut cuku heyo itu bukan ya, tapi cukurel mut heo.
공원에서 산책했어요. Apakah telah jalan-jalan di taman seperti itu? 아니요, ini sedang turun hujan ya. Berarti 비가 와서 ya 비가 와요 itu turun. Kalau 비가 와요 itu turun hujan. Kalau 비가 와서 berarti sebab turun hujan, maka 못 산책 ya, 산책을 saya ulang lagi lah. 산책을 못 했어요. jadi 산책을 못 했어요. jadi sebab turun hujan maka tidak bisa berjalan-jalan, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화, yang percakapan dua ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara dua orang, antara Tara dan Ajija. Ya, mari kita bahas. Yang Tara ini berkata, Ajija 씨 오늘 친구를 만날 거예요. Seperti itu ya. Jadi saudara Ajija hari ini apakah kemungkinan akan menemui temanmu atau kemungkinan akan bertemu temanmu, seperti itu. Lalu Ajija menjawab ya, 아니요, 친구가 너무 바빠서. Jadi tidak, temanku sebab sangatlah sibuk ya, maka aku tidak bisa bertemu, tidak bisa menemuinya. 그럼 kalau begitu 뭐 할 거예요? Kamu kemungkinan akan melakukan apa? Ya. Terus Ajija menjawab, 기숙사에서 책을 읽을 거예요. Jadi, aku kemungkinan akan membaca buku esok di asrama. Tara 씨는 뭐 할 거예요? Kalau saudara Tara, 할 거예요 kemungkinan akan melakukan apa? Gitu ya. Terus Tara menjawab, 어제 일을 많이 해서. Jadi kemarin sebab saya itu banyak melakukan kerja, maksud banyak melakukan kerja gitu, makanya saya capek atau saya sangat lelah sekarang ini, gitu ya. 오늘은 쉴 거예요. Hari ini 할 거예요 kemungkinan saya akan istirahat saja. Seperti itu ya 여러분 ya. Mari kita dengarkan listeningnya, ada di track 90. Oke, selamat mendengarkan. 아지자 씨, 오늘 친구를 만날 거예요? 아니요. 친구가 너무 바빠서 못 만나요. 그럼 뭐 할 거예요? 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 다라 씨는 뭐 할 거예요? 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 오늘은 쉴 거예요. Sekarang 대답해봐. Mari coba kita menjawabnya. Ajija 씨는 saudara Ajija 오늘 hari ini 친구를 만날 거예요. Akankah ya, kemungkinan akan menemui temannya ya. Saudara Ajija hari ini apakah dia itu kemungkinan akan bertemu temannya? Jadi jawabannya apa tadi Ajija? Jadi 아니요, jadi tidak. 친구가 너무 바빠서, jadi temannya sebab sangat sibuk, 못 만나요. Jadi jawabannya ya, sebab temannya sibuk maka tidak bisa menemuinya. Jawabannya itu. Sekarang yang nomor 2, Tara 씨는 saudara Tara 오늘 hari ini kemungkinan akan melakukan apa? Saudara Tara. Ya, saudara Tara itu ini ya, dia itu kemarin sibuk ya, karena dia itu kemarin lelah karena banyak kerja, maka hari ini dia akan 오늘은 쉴 거예요. 오늘은 쉴 거예요. Hari ini akan istirahat. Oke. Sekarang 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap. Ya,
perhatikan ini kosakatanya adalah 친구를 만나다 itu bertemu teman, lalu 일이 많다 artinya adalah pekerjaan banyak. Ya, dimasukkan ke dalam kalimat sini ya 여러분. 주말에 친구를 만났어요. Jadi pada akhir pekan, apakah telah bertemu dengan teman? Apakah telah menemui temanmu? Seperti itu. 아니요, 친구를 못 만났어요. Jadi tidak, aku tidak bisa bertemu temanku. Ya, tidak bisa menemui temanku. 왜 못 만났어요? 왜? Kenapa tidak bisa menemuinya? Ya, kenapa kok kamu tidak bisa bertemu gitu. 일이 많아서, jadi sebab banyak sekali pekerjaan atau sebab pekerjaannya banyak ya, maka 못 tidak bisa bertemu. Seperti itu ya. Kita yang ini masukkan ya, coba masukkan ke dalam kalimat yang kata 청소를 하다 itu artinya adalah melakukan bersih-bersih. Terus 청소기가 고장이 나다 itu adalah 청소기 itu mesin penyedot debunya, 고장이 나다 itu artinya adalah rusak ya. Jadi mesin penyedot debunya atau vakum cleanernya itu rusak. Dimasukkan ke sini. 주말에 청소를 했어요. Seperti itu ya. Pada akhir pekan, apakah telah melakukan bersih-bersih? 청소를 했어요. 아니요. 청소를 못 했어요. Jadi tidak. 청소를 못 했어요. Tidak bisa melakukan bersih-bersih. 왜 청소를 못 했어요. Jadi 왜 청소를 못 했어요. Kenapa tidak bisa melakukan bersih-bersih? Jadi 청소기가 고장이 나서 ya, ya, danya dibuang. Jadi 청소기가 고장이 나서 sebab vakum cleanernya atau mesin penyedot debunya itu 고장이 나다 rusak. Jadi 못 청소를 ya 청소를 못 했어요. Bukan 못 청소했어요, tapi 청소를 못 했어요. Jadi 못 했어요. Ya seperti ini ya yang betul ya. Bukan kok 못 청소했어 itu bukan ya, tapi 청소를 못 했어요. Tidak bisa melakukan bersih-bersih. Ini untuk kata kerja yang belakangnya itu hada itu ya. Jadi ini belakangnya harus ada kata 못했어 ya. 못했어. 공부했어요. 공부를 못했어요. 쇼핑을 했어요. 쇼핑을 못했어요. Tidak bisa melakukan shopping dan lain-lain. Sekarang ini 유용한 표현, ekspresi yang berguna. Ini ada kata 주말잘 지내셨어요. Kata 지내다 itu artinya adalah melewati waktu atau menjalani waktu. Kalau 지내셨 berarti telah ya. 지내시다 berarti ini bentuk sopan ya. Kalau ada kata kerja bentuk sida berarti itu sopan. 지내셨 berarti menjalani waktunya itu telah berlalu. Apakah telah menjalani waktu jal itu dengan baik pada akhir pekan? Seperti itu ya. Jadi bisa diartikan itu adalah apakah akhir pekannya itu lancar gitu ya. 주말 잘 지내셨어요? Apakah akhir pekannya itu lancar? 네, 고향 친구들을 만나서 ya, sebab bertemu teman-teman kampung halaman. 재미있게 놀았어요. Saya bermain secara menyenangkan. Seperti itu. Oh ya, ini kata 놀다 ya 여러분 ya. 놀다 ini adalah artinya adalah bermain ya 여러분. 놀다 ini artinya adalah bermain. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti menjadi 놀아요. 놀아요. 놀아요 ini adalah bermain. Ini kalau dirubah ke bentuk 놀았어요 berarti bermainnya itu telah berlalu. Jadi telah bermain secara menyenangkan. Ini telah bermain secara menyenangkan. Kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. Ya, mari kita bahas 한국인의 종교. Jadi 종교 itu agama, itu adalah milik
Kata Hanguk ini itu adalah orang Korea. Jadi agamanya orang Korea. Mari kita bahas ya 여러분, pelan-pelan saja. 한국은 개인의 종교가 존중받는 다종교 국가입니다. Kalau mengartikan kalimat yang panjang seperti ini, kalian penggal dulu dari partikel subjeknya, partikel en atau nen. Ini adalah subjeknya. Tapi syaratnya harus ada kata bendanya ya ini ya. Ini adalah kata benda sebelum subjek ini. Jadi Korea itu adalah kuka, negara. Kata dajonggyo itu adalah beragam agama. Negara beragam agama atau negara multi agama yang menerima penghormatan agama pribadi. Maksudnya itu Korea itu merupakan negara multi agama yang menghormati pemeluk agama pribadi atau agama lain seperti itu. 한국 리서치의 여론 속에 여론 23에 따르면, jadi jika mengacu atau menurut ya, jika menurut atau jika tergantung pada atau jika mengacu pada ini ya, opini publik ya, yorun itu opini publik tahun 2023, yaitu adalah opini publik dalam opini. Jadi opini dalam opini yang merupakan riset dari Korea. Research itu riset Korea gitu ya. 개신교를 믿는 사람, jadi isi posendoi kacang manko. Maksudnya itu apa? 개신교 itu Kristen Protestan ya. Jadi penganut, jadi orang yang pemeluk atau yang percaya agama Kristen Protestan ini, atau orang yang memeluk agama Kristen Protestan ini adalah 20%, yaitu adalah kacang manko yang paling banyak. Kemudian 다음으로 ya, kemudian itu Bulgyo yang pemeluk agama Buddha itu ada 17%, terus Chonjukyo pemeluk agama Katolik itu ada 11%. Sun입니다. Sun itu sesuai urutannya. Jadi sesuai urutannya itu ini tadi ya, yang pemeluk agama Kristen 20%, yang paling banyak kacang manko, lalu ini pemeluk agama Buddha 17%, terus pemeluk agama Katolik 11%. Kata Sun itu sesuai urutannya. Terus Islamkyo 등 kita 종교를 믿는 사람은, ya kita penggal dari sini, orang yang percaya agama Islam, jadi orang yang pemeluk agama Islam dan agama-agama lain ya, kita itu dan lain-lain. Aju 적습니다. Itu paling sedikit. Jadi pemeluk agama Islamnya dan agama yang lain selain Kristen, Buddha, dan Katolik ini adalah yang paling sedikit ya. 신자 중에서, 신자 중에는, jadi di antara pemeluk-pemeluk agama tersebut itu 남성보다 여성이 많고, jadi wanita ini yang lebih banyak. Wanita ini yang lebih banyak dibandingkan pria. Jadi wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Kemudian 나이가 적은 사람보다는, ya dibandingkan orang yang sedikit usianya, maksudnya dibandingkan yang orang yang masih muda itu, 나이가 많은 사람이 비율이 더 높습니다. Persentase orang yang banyak usianya itulah yang paling tinggi. Maksudnya persentase orang yang usianya itu muda dibandingkan orang yang tua itu, orang yang tua itu yang lebih tinggi ya sebagai pemeluk agama itu. Jadi orang yang masih muda-muda itu, yang umurnya masih muda-muda itu lebih kecil, maksudnya persentasenya dibandingkan dengan orang yang usianya lebih tinggi gitu ya. Usianya itu lebih tua gitu ya. 그런데 akan tetapi 종교를 가진 사람보다는, dibandingkan orang yang memiliki agama, dibandingkan orang yang memiliki agama, 종교가 없는 사람이 더 많습니다. Orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak. Jadi kesimpulannya itu, pemeluk agama itu ya, dibandingkan orang yang muda itu, orang tua itu lebih banyak yang memeluk agama. Lalu orang yang memiliki agama sama orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak orang yang tidak memiliki agama. Seperti itulah kira-kira artinya itu. Kita lanjutkan. 개신교 신자들은, ya kita penggal dari sini ya,
penganut ya, para penganut. Kata sinja itu penganut, kalau sinja들 berarti para penganut ya, para penganut agama Kristen. 교회에서 예배를 드립니다. Mereka itu 예배를 드립니다. Oh ya, 예배 tulisannya seperti ini ya, 여러분. Tadi salah saya ya. Awal tadi YB ya, maaf lupa ya. YBHT itu sembahyang. Tulisannya seperti ini. Jadi para penganut agama Kristen itu bersembahyang di gereja. 그리고 kemudian tayangan 모임과 활동을 통해 ini 신앙생활을 합니다. Jadi mereka itu melakukan kegiatan iman itu melalui aktivitas dan bermacam-macam perkumpulan. Terus 전주교 신자들은 kita penggal dari sini para penganut agama Katolik 성당에서 미사를 드리며 mereka itu mengikuti misa, mengikuti ajarannya misa di gereja Katolik. 개신교 신자들처럼 seperti halnya para penganut agama Kristen ya, tayangan 종교 활동을 합니다. Mereka itu melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan atau kegiatan keagamaan. 불교 신자들은 ya, kita penggal dari sini, para penganut agama Buddha 절에 가서 예배를 드립니다. Mereka itu melakukan sembahyang di ya, dengan cara pergi ke kuil seperti itu. Kita lanjutkan. 한국에서는 예수님의 탄생일인 크리스마스 양력 12월 25일과 부처님의 탄생일인 부처님 오신 날 음력 4월 8일이 모두 공휴일로 지정되어 있습니다. Jadi kita artikan dari partikel subjeknya ya, 여러분 sini. Jadi di Korea ya, di Korea ini, terus ini kita penggal dari sini juga partikel subjek. Di Korea tanggal 8 bulan 4 berdasarkan kalender bulan, yaitu hari turunnya Buddha atau hari datangnya Buddha atau hari kelahirannya yang merupakan hari kelahirannya Buddha, dan tanggal 25 bulan 12 kalender Masehi yaitu Christmas yang merupakan hari kelahirannya Yesus. Modu itu semuanya 지정되어 있습니다. Semuanya itu ditetapkan sebagai 공휴일, hari libur umum. Genali 되면 ya, jika menjadi hari tersebut, maksudnya jika masuk hari itu, 교회나 절에 사람들이 많이 모입니다. Itu orang-orang di kuil atau di gereja, mereka itu banyak berkumpul ya, maksudnya itu pada hari itu, pada masuk hari itu tuh banyak orang-orang yang berkumpul di kuil dan di gereja atau di gereja seperti itu ya. 확인해요 ya, mari kita periksa. 주말 활동에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut al-suit untuk bisa berbicara tentang kegiatan aktivitas akhir pekan. Jumal itu akhir pekan. Terus yang kedua, 상태와 기분에 대해 이야기할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa menceritakan atau bisa bercerita tentang suasana hati dan kondisi. Terus yang bawahnya, 주말 계획에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa menjawab dan bertanya tentang rencana akhir pekan. sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilkiah 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Kata 기도를 하고 있습니다. Qoid sedang berdoa. 기도를 하다 itu berdoa ya. Sedang berdoa berarti gambar nomor berapa? Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Sedang berdoa. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang yang nomor 2. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang ada hubungannya dengan kata berikut ya. Kata 슬프다 itu artinya adalah sedih. Ya, yang ada hubungannya dengan kata sedih itu apa? Kata cerio, nomor 1 cerio itu artinya adalah bahan. Nomor 2 cirio artinya adalah pengobatan. Ya jelas nggak ada hubungannya ya.
bahan pun nggak ada hubungannya. Kata nomor 3 adalah waltung, itu aktivitas atau kegiatan. Masa kegiatan kok sedih? Nggak ada ya. Berarti jawabannya adalah kibun. Kibun itu artinya adalah mood atau suasana hati. Oke, 정답은 4번 입니다. Jawabannya nomor 4 ya. sekarang nomor 3, 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar ya, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi yang nomor 1, 2, 3, 4, yang betul kalimatnya itu yang nomor berapa. Nomor 1, betul atau salah? 오늘은 날씨가 정말 좋으네요. Jadi bukan cuneyo ya, jadi cupneo, seperti itu yang betul ya. Cupta itu artinya adalah dingin. Cupneo seperti ini, bukan tuh cuneo itu bukan ya. Cupneo seperti ini, jadi ini salah ya. Jadi hari ini cuacanya itu sungguh dingin ya, jadi tanda seru seperti ini. Hari ini cuacanya sungguh dingin ya. 오늘은 날씨가 정말 춥네요. bukan 추우네요, bukan ya. Jadi 춥네요. Jadi nomor 1 salah ya. Nomor 2, 어머니께서. keso itu adalah partikel subjek ya. Bentuk sopan dari partikel subjek en atau nen itu adalah keso. 어머니께서 음식을 만드십네요. 만드십니다. 만드십니다. Salah ya. Yang betul itu adalah 만드십니다. Kalau dirubah ke bentuk 만드심 itu berarti 만드, bukan mandel tapi 만드십니다. Jadi 어머니께서 음식을 만드십니다 itu yang betul ya. Jadi ini salah. Karena 만드십니다. Jadi L-nya dibuang ya harusnya itu ya. Nomor 3, 기숙사에서 음악을 들을 거예요. 거예요 kemungkinan akan mendengarkan musik di asrama ya. 들다 berarti 들을, betul ya, berarti ini sesuai. 들을 거예요 berarti sesuai aturan. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Nomor 4, 제가 이따가 휴게실을 청소할게요. bukan 할게요 tapi 할게요 yang betul itu. 할게요. bukan 할게요 tapi 할게요 yang betul itu. Makanya kalian hati-hati ya. Jika sayalah yang, 이따가 nanti, 할게요 akan, 청소하다 bersih-bersih ruang istirahat. Oke, jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 4, 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke pinggan, ke kolom kosong ini. Oke, 요즘 akhir-akhir ini 일이 많아서 ya, sebab banyak sekali pekerjaan, maka 너무 sangatlah titik-titik-titik ya. Akhir-akhir ini sebab banyak sekali pekerjaan, maka sangatlah titik-titik-titik. Sangat apa kira-kira? Lalu dijelaskan di kalimat belakangnya, 쓸 시간이 별로 없어서 ya, sebab kata 별로 itu agak ya. Sebab agak tidak ada waktu istirahat, atau sebab waktu istirahat ya, sebab waktu istirahat itu agak tidak ada atau tidak begitu ada, maka 너무 피곤해요. sangatlah lelah sekali. Kira-kira itu 너무 apa ini? Nomor 1, 바쁩니다 itu sangatlah sibuk. Nomor 2, 편합니다 itu nyaman, sangatlah nyaman. Nomor 3 itu 심심합니다 itu sangatlah bosan. Nomor 4, hangga합니다 itu artinya adalah sangatlah hangga, itu senggang atau santai ya, kerjaannya santai. Jadi jawabannya itu apa? Karena tidak ada waktu tidurnya ya, maksudnya itu sebab tidak ada tidak begitu ada waktu istirahatnya, maka sangatnya lelah, sangat lelah, maka sangat apa kira-kira? Ya jawabannya adalah 바쁩니다. Akhir-akhir ini sebab banyak sekali pekerjaan, maka sangatlah sibuk ya, seperti itu. 정답은 1번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ya, mari kita bahas. 한국에는 개신교를 믿는 사람이 가장 많고 다음으로 불교, 천주교의 순입니다. Jadi kita penggal dari sini ya.
di Korea itu kata sun itu urut-urutannya ya, urut-urutannya itu orang yang pemeluk agama Kristen ya, orang yang pemeluk agama Kristen itu adalah yang paling banyak. Jadi seperti itu ya artinya ya. Di Korea itu sun urut-urutannya orang pemeluk agama Kristen itu adalah yang paling banyak. Kemudian diikuti berikutnya adalah orang yang beragama Buddha, lalu diikuti berikutnya adalah orang yang beragama Katolik. Seperti itu. Islam교 등 기타 종교를 믿는 사람은, jadi orang yang percaya agama Islam dan lain-lainnya ya, dan lain-lainnya itu adalah yang 아주 적습니다, yang paling sedikit. 신자 중에는 ya di antara para penganut atau pemeluk agama itu tadi 남성보다 여성이 많고, jadi wanita itu yang lebih banyak ya dibandingkan laki-lakinya. Kemudian 나이가 적은 사람보다는 dibandingkan orang yang sedikit usianya ya, dibandingkan orang yang usianya itu jauh lebih muda itu ya, 나이가 많은 사람의 비율이, jadi persentase orang yang banyak usianya, maksudnya persentase orang yang lebih tua itu yang lebih tinggi. Maksudnya orang yang lebih tua itu lebih banyak memeluk agama dibandingkan orang-orang yang muda atau yang usianya itu lebih muda. 그런데 akan tetapi 종교를 가진 사람보다는, ya akan tetapi dibandingkan orang yang memiliki agama, 종교가 없는 사람이, orang yang tidak memiliki agama itu yang lebih banyak. Maksudnya itu orang yang memiliki agama sama orang yang tidak memiliki agama itu persentasenya lebih banyak orang yang tidak memiliki agama. Itulah yang di Korea itu seperti itu ya. Sekarang kita disuruh memilih jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4 yang sesuai dengan artikel yang kita baca di atas tadi. Nomor 1, 남성 신자의 수가 여성 신자보다 훨씬 더 많습니다. Jadi kata su itu jumlah ya, kita penggal dari partikel subjek ini. Jadi su itu jumlah penganut laki-laki, jumlah pemeluk agama yang laki-laki ini itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak dibandingkan pemeluk agama wanita. Ya, jadi kebalik ya. Justru malah wanita itu yang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau nomor 1 ini kebalik ya, jadi tidak sesuai. Nomor 2, 한국에서 가장 많은 신자를 가진 종교는, jadi agama yang memiliki penganut paling banyak di Korea itu adalah agama Buddha. Padahal yang paling banyak itu adalah agama ini ya, kacang manko itu adalah agama Gesinggyo, agama Kristen. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 종교가 없는 사람이, jadi orang yang tidak memiliki agama, 종교를 가진 사람보다 많습니다. Jadi orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki agama. Jadi sesuai ya, orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki agama. Nomor 3 itu sesuai. Nomor 4, 나이가 적은 사람이, jadi orang yang sedikit usianya, maksudnya orang yang lebih muda itu, 신앙을 가진 경우가 더 많습니다. Itu lebih banyak memiliki iman. Jadi orang yang usianya itu lebih muda atau orang yang usianya itu sedikit ya, itu lebih banyak memiliki sinang, itu iman atau kepercayaan. Padahal yang lebih banyak itu adalah yang umurnya lebih tua. Yang tua-tua itu malah yang memiliki iman atau memiliki agama. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Yang paling sesuai adalah yang nomor 3 ya walaupun ya. Orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki agama. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분 ya. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 빈간에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada 빈간 kolom kosong ini. 여기는 점점점점입니다. Mari kita dengarkan jawabannya nomor berapa. 1번
다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 사원입니다. Oke, arti listeningnya adalah 여기는 사원입니다. 사원. Jadi 여기는 사원입니다. Di sini adalah 사원 itu masjid ya. Jadi 사원 ini masjid. Terus ini wesa itu perusahaan, 시장 itu pasar, 숙소 itu penginapan. Jadi jawabannya adalah 사원 ya. 여기는 사원입니다. 정답은 3번입니다. Nomor 2, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba kalian dengarkan nomor 2 listeningnya, lalu kalian jawab. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 점심 먹고 뭐 할 거예요? 공원에 가서 자전거를 탈 거예요. Oke, arti listeningnya, 점심 먹고, jadi makan siang, kemudian 뭐 할 거예요? Kemungkinan akan melakukan apa, ya seperti itu. 공원에 가서, aku akan pergi ke taman, lalu 자전거를 탈 거예요. Aku kemungkinan akan naik sepeda, menaiki sepeda. Berarti jawabannya nomor berapa ya, Bun? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, naik sepeda. 정답은 2번입니다. Sekarang 3번에서 4번까지 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 ini 내 일이 많나요? Jadi ya, pekerjaannya banyak. Nomor 2 내 일을 잘해요. Jadi artinya adalah ya, pandai bekerja. Nomor 3, 아니요, 일이 재미있어요. Jadi tidak, pekerjaannya sangat menarik ya, pekerjaannya itu sangat menarik. Nomor 4, 아니요, 일을 하고 싶어요. Tidak, aku ingin bekerja. Jadi tidak, aku ingin bekerja. Oke, nomor 3, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor 1, 2, 3, atau 4. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 오늘도 바빠요? 1. 네, 일이 많아요. 2. 네, 일을 잘해요. 3. 아니요, 일이 재미있어요. 4. 아니요, 일을 하고 싶어요. Arti listeningnya yang nomor 3, 오늘도 바빠요? Apakah hari ini juga sibuk? Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa ya, Bun? Yang nomor 3 ini ya. Jadi apakah hari ini juga sibuk? Jadi jawabannya adalah 내 일이 많아요. Ya, pekerjaannya banyak. Oke, 정답은 1번입니다. Nomor 4, yang nomor 1, 교회에 가요. Jadi pergi ke gereja. Nomor 2, ini 10시에 가요. Jadi pergi pada jam 10. Nomor 3, 버스로 가요. Pergi dengan menggunakan bis. Nomor 4, 친구하고 가요. Pergi bersama dengan teman. Coba nomor 4, mari kita dengarkan listeningnya. Jawabannya yang nomor berapa? 4번. 일요일마다 어디에 가요? 1. 교회에 가요. 2. 10시에 가요. 3. 버스로 가요. 4. 친구하고 가요. Arti listeningnya yang nomor 4, 일요일마다 어디에 가요? Jadi mata itu tiap ya. Tiap hari Minggu
pergi kemana, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi jawaban nomor berapa? Tiap hari Minggu pergi kemana? Jawabannya adalah 교회에 가요. pergi ke gereja. 정답은 1번입니다. Nomor 5, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar dengan perkataan yang berkesinambungan, yang ada hubungannya gitu ya. Nomor 1 kita artikan 기숙사에서 자고 있어요. Jadi Koit sedang jatah tidur di asrama. Nomor 2, PC방에서 게임을 했어요. Jadi bermain game di warnet ya. Nomor 3, 반장님도 주말 잘 보내세요. Jadi Pak Mandor pun ya, Pak Mandor pun selamat berakhir pekan. Nomor 4, 친구하고 영화 보러 갈 거예요. Jadi 갈 거예요 kemungkinan akan pergi, 러 untuk, 보다 melihat film dengan teman. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan yang nomor 5 ini ya 여러분. Jawabannya yang nomor berapa? Mari kita jawab. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 주말에 뭐 할 거예요? 1. 기숙사에서 자고 있어요. 2. PC방에서 게임을 했어요. 3. 반장님도 주말 잘 보내세요. 4. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. Jadi arti listeningnya yang nomor 5, 주말에 뭐 할 거예요. Jadi pada akhir pekan, 할 거예요 kemungkinan akan melakukan apa. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. Kemungkinan akan pergi, 러 untuk melihat film, 하고 dengan teman. Oke, 정답은 4번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 13 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 14. Oke, sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.